Shalom, Sobat SMJ yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Saudaraku, mari kita baca dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dan ini bagian dari perikop Yesus ditolak di Nazaret. Sobat SMJ yang terkasih, karena Tuhan Yesus ditolak di tempat kelahirannya sendiri, maka dia berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, yaitu ayat 24. Saudaraku, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan dua nabi besar, yaitu Elia, yang waktu ada bahaya kelaparan justru diutus ke seorang janda di Sarfat di Sidon. Saudaraku yang terkasih, bukan untuk memberikan makan di daerah Israel. Saudaraku yang terkasih, juga Nabi Elisa tidak menyembuhkan seorang kusta pun di Israel, tapi justru menyembuhkan Naaman seorang Syria. Ini bukti Yesus tidak peduli dengan penolakan mereka. Yesus ditolak, dicaci, hanya anak seorang tukang kayu, tapi dia terus berkarya menjalankan misinya. Sobat SMJ yang terkasih, saya jadi teringat pada waktu pembaruan karismatik Katolik masih baru di Supan Purwokerto, khususnya di paroki Katedral Kristus Raja. Saudaraku, waktu itu Romo Paroki minta saya promosi ke lingkungan-lingkungan atau stasi. Saya senang dengan kesempatan ini. Apapun risikonya. Memang ada yang welcome, ada juga yang sinis, bahkan melontarkan berbagai tuduhan antara lain. Karismatik seperti orang Kristen, suka tepuk tangan, orangnya eksklusif, gak mau datang ke lingkungan, dan sebagainya. Saudaraku, satu persatu saya jawab, dan saya jelaskan bahwa karismatik itu jantung gereja karena ada Roh Kudus yang bekerja. Saudaraku, lalu saya balik bertanya kepada ketua lingkungan tersebut. Nah, saudaraku suka baca Mazmur enggak? Apakah semua warga yang bukan karismatik pasti datang ke lingkungan? Dia jawab tidak. Saya tersenyum saja. Saudaraku, bagaimana saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian saya infokan kepada ketua lingkungan tersebut bahwa bahkan ada warga-warga yang hadir karena waktu itu memang pas warga lingkungan berkumpul. Saya beritahukan bahwa saya seorang karismatik. Saya juga seorang ketua lingkungan. Saya anggota Kur Serafim. Saya juga terlibat pada kegiatan wanita Katolik dan masih banyak lagi. Saudaraku, saya sadar mengapa banyak orang yang belum mau menerima karismatik Katolik. Karena sesungguhnya mereka itu belum tahu banyak tentang karismatik. Sehingga saya sungguh-sungguh menyadari mengapa mereka bersikap demikian. Saya sadar mengapa saya berani menjawab semua tuduhan itu semata-mata karena Roh Kudus. Tuhan menyertai saya sehingga saya bisa menjawab dengan kata-kata yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Sobat SMJ yang terkasih, tidak terlalu mudah tugas ini. Tapi setidaknya info yang benar tentang karismatik telah disampaikan atau telah tersampaikan. Lebih dari itu, seorang karismatik harus menunjukkan setiap kata dan perbuatannya sungguh dalam bimbingan Roh Kudus. Sobat SMJ yang terkasih, saya bersyukur jika saat ini karismatik Katolik, khususnya persekutuan doa, masih eksis di paroki katedral, bahkan terus berkembang. Meski saya sekarang tidak lagi tampil karena saya sudah tua, usia saya 81 tahun tepat hari ini.
Sobat SMJ yang diberkati Tuhan, demikian sharing singkat pengalaman saya bersama Tuhan, sekaligus ditolak oleh sebagian umat. Tetapi Tuhan tetap melawat orang yang percaya dan mereka menerimanya. Dimuliakanlah nama Tuhan Allah selama-lamanya. Berkata